Yuk mari kita simak dan amalkan kalamullah berikut ini. Meskipun tidak panjang tetapi memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dan selalu dalam rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, seperti halnya surat-surat yang lain, juga memiliki banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, bila mau mengamalkannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Inilah kelebihan daripada suratul Al-Ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena dia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun di akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan resiko di hari kiamat. Sebelum kita membicarakan keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, terlebih dahulu akan disampaikan tentang nama-nama daripada surat Al-Ikhlas itu sendiri. Nama daripada surat Al-Ikhlas itu berjumlah ada 20 nama, yakni At-Tafriq, At-Tajrid, At-Tauhid, Al-Ikhlas, An-Najat, Al-Wilayah, An-Nisbah, Al-Ma'rifah, Al-Jamal, Al-Muqashqashah, Al-Mu'awwizah, Awwizah, As-Samad, Al-Asas, Al-Mani'ah, Al-Muhtadar, Al-Munfirah, Al-Bara'ah, Al-Muzkirah, An-Nur, Al-Insan. Banyak nama menunjukkan banyak kelebihan. Mengingat surat Al-Ikhlas ini mengandung akidah yang sangat mendasar, maka keutamaannya cukup banyak. Antara lain sebagaimana berikut. Abu Said Al-Hanafi menerangkan, surah ini dinamakan surat Al-Ikhlas, artinya bersih atau lepas. Maka barang siapa yang membacanya dan mengamalkannya dengan hati yang ikhlas, maka ia akan dilepaskan kesusahan-kesusahan duniawi, dimudahkan di dalam gelombang sakaratul maut, dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian pada hari kiamat. Ibnu Syubah Az-Zuhri menerangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. Riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 11 kali sesudah sembahyang subuh, maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk memperbuat dosa, meskipun syaitan itu sungguh-sungguh hendak menggodanya pada hari itu. Sayyidatina Aisyah menerangkan dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca sesudah selesai sembahyang Jumat suratul Fatihah sebanyak 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat An-Nas 7 kali, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan sampai ke hari Jumat yang akan datang. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari Rasulullah, siapa yang hendak pergi musafir, kemudian ketika ia hendak meninggalkan rumahnya, ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka Allah akan memelihara rumahnya sampai ia kembali. Sayyidina Anas menerangkan dari Rasulullah SAW, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 30 kali, maka Allah akan menuliskan barokah, selamat dari api neraka, dan aman dari azab pada hari kiamat. Membaca surat Al-Ikhlas juga adalah merupakan kecintaan kita kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran sama halnya mencintai sunnah Allah. Pernah seorang sahabat Nabi datang kepada beliau menceritakan bahwa dia selalu memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya karena kecintaannya. Lalu beliau bersabda kepada sahabatnya itu, kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas itu dapat memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 2 kali, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran.
Barang siapa membacanya 3 kali, maka seolah-olah dia membaca Quran seluruhnya. Dan barang siapa membacanya 10 kali, dibina Allah untuknya sebuah rumah dalam surga yang terbuat daripada permata yakut yang berwarna merah. Sabda Rasulullah SAW, "Hai Aisyah, engkau janganlah tidur dahulu sebelum engkau kerjakan 4 perkara. Yang pertama, hatamkanlah Al-Quran. Yang kedua, jadikan semua nabi membelamu nanti pada hari kiamat. Dan ketiga, jadikan semua orang mukmin rela kepadamu. Dan yang keempat, kerjakan haji dan umroh." Kemudian Rasulullah pun sholat, sedangkan Aisyah ditinggal di tempat tidur. Selesai sholat, Aisyah pun bertanya, "Rasulullah, tebusanmu ibu dan ayahku." Rasulullah suruh saya mengerjakan 4 perkara yang saya tidak sanggup melakukannya pada waktu ini. Beliau tersenyum seraya bersabda, "Apabila engkau membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah engkau telah menghatamkan Al-Quran. Jika engkau membaca selawat kepadaku dan kepada semua nabi sebelumku, maka kami nanti akan mensyafaatkanmu pada hari kiamat. Dan apabila engkau meminta ampunkan untuk orang-orang mukminin, maka tentu semua mereka nanti akan rela padamu. Dan apabila engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka sesungguhnya engkau telah mengerjakan haji dan umrah." Adapun khasiat-khasiat yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu untuk mencapai yang dimaksud, caranya bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib dengan sholat isya. Setelah selesai, mintalah kepada Allah segala yang dimaksud, maka insya Allah Allah akan mengabulkan semua yang dimaksud. Yang kedua, untuk menghindarkan dari semua bala bencana, caranya yaitu bacalah surat Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Berkat daripada bacaan ini, insya Allah semua bala bencana akan terhindar. Yang ketiga, selamat daripada orang yang rakus. Caranya, bacalah lafal Ya Somadu sebanyak 134 kali secara beruntun dan terus-menerus, dijadikan sebagai amalan harian. Insya Allah akan selamatlah kita dari maksud jahat para orang-orang yang rakus lagi aniaya. Yang kedua, bacalah lafal Ya Somadu 40 kali setiap hari. Insya Allah selama hayat masih di kandung badan, kita selalu selamat dari maksud jahat orang-orang yang rakus. Yang keempat, terhindar daripada rasa lapar dan dahaga. Caranya, seandainya kita berada di perjalanan atau di tempat yang jauh dari keramaian dan sukar dapat air atau makanan, maka bacalah Ya Somadu sebanyak-banyaknya. Insya Allah rasa payah, letih, dahaga, dan lapar akan sirna dengan sendirinya sehingga badan kuat untuk meneruskan tujuan. Yang kelima, agar terhindar dari fitnah dan siksa kubur, caranya bacalah surat Al-Ikhlas pada orang yang sedang sakit. Seandainya orang yang sakit itu meninggal pada hari itu juga, maka insya Allah dia akan selamatkan dari segala fitnah kubur. Yang keenam, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, caranya bacalah surat Al-Ikhlas setiap hari sebagai amalan sehari-hari. Insya Allah berkat surat Al-Ikhlas yang kita baca itu, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, caranya bacalah surat Al-Ikhlas setiap hari sebagai amalan sehari-harinya. Insya Allah berkat surat Al-Ikhlas yang kita baca ini, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kedelapan, untuk mencapai segala yang dimaksud, caranya bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, kemudian berdoalah kepada Allah, minta apa yang dihajati. Insya Allah Allah akan mengabulkan semua yang dimaksud atau yang dihajati. Aisyah pernah berkata, apabila Rasulullah mengadu atau merasa sakit pada bagian badannya, baginda membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangannya yang kanan, kemudian menyapukan untuk menyembuhkan di tempat yang beliau rasakan sakit itu, yaitu yang pertama membaca surat Qul huwallahu ahad, yang kedua surat Qul a'udzu birabbil falaq, dan ketiga membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Yang ke-10,
Jangan lupa mengawal diri sewaktu berada di tempat tidur. Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa apabila Nabi berada di tempat tidurnya pada setiap malam, baginda menggenggam kedua tangan sambil membaca ayat-ayat di bawah ini, dan kemudian menghembuskan kedua tangannya itu, yaitu yang pertama qul huwallahu ahad, yang kedua qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah selesai membaca dan menghembuskannya, baginda menyapu dengan kedua-dua belah tangannya ke seluruh tubuhnya sekadar mungkin, dengan memulakan dari atas kepala, muka, dan jasadnya yang biasa kelihatan. Baginda melakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-11, pembuka pintu rezeki. Pada suatu hari seorang laki-laki melaporkan halnya kepada Rasulullah tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Ia mohon supaya diajarkan amalan singkat. Buat kamu yang lagi belajar baca Al-Quran, kamu wajib download aplikasi ini, Quran Belajar Indonesia. Aplikasi Quran digital pertama yang gratis. Ya, ini beneran gratis tanpa iklan. Di dalamnya kamu bakal dapat 8 Al-Quran plus dengan tafsir Ibnu Katsir. Kenapa harus ada tafsirnya? Karena untuk memahami Al-Quran, gak bisa cuman baca terjemahannya aja. Kamu juga perlu baca tafsirnya. Aplikasi Quran Belajar ini tersedia offline, jadi kamu gak butuh kuota buat buka aplikasinya. Cukup sekali download, kamu udah bisa belajar membaca Al-Quran senyaman Quran cetak, kapanpun dan dimanapun. Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Klik link yang ada di bawah ya. Ia mohon supaya diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan kesempitan hidup itu. Maka Rasulullah menyuruhnya setiap kali masuk ke rumahnya untuk memberi salam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Jika rumahnya kosong, tidak ada orang di dalamnya, maka memberi salam kepada Rasulullah, kemudian sambil melangkah masuk dibaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itu pun mengamalkannya dengan yakin. Alhamdulillah, diberikan kelapangan dalam rezekinya, bahkan melimpah sampai kepada tetangganya. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk disolatkan. Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menyembelihkannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lantas beliau bersabda, saya tidak mau menyembahkan mayat yang meninggalkan hutang. Salatkanlah oleh kamu semua dia. Pada saat itu Jibril pun datang seraya berkata, hai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah salat, karena dia sudah diampuni Allah, dan barang siapa yang ikut menyembahkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Nabi Muhammad SAW pun bertanya, hai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Maka Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap hari membaca surat Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Hadis itu menunjukkan barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 100 kali dalam sehari, maka Allah akan melunaskan hutangnya sebelum ia mati. Yang ke-13, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada sakit yang membawa kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kubur. Hadis lain mengatakan tidak terfitnah dalam kuburnya, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya melalui titian Shiratal Mustaqim sampai ke surga. Menurut hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, niscaya akan diampuni dosanya selama 50 tahun.
Menurut hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, dibina Allah untuknya satu istana di dalam surga. Barang siapa membacanya 20 kali, dibina Allah untuknya 2 istana dalam surga. Barang siapa yang membacanya 30 kali, maka dibina Allah untuknya 3 istana di dalam surga. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyaklah istana kami di dalam surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu soal mudah. Hadis Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah bersabda yang maksudnya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sekali, dia diberkati. Barang siapa yang membacanya 2 kali, dia dan keluarganya diberkati. Barang siapa yang membacanya 3 kali, dia, keluarga dan jirat tetangganya diberkati. Barang siapa membacanya 12 kali, dibina Allah untuknya 12 istana di dalam surga. Jika dibacanya 100 kali, maka dihapuskan Allah dosanya selama 50 tahun kecuali pertumpahan darah dan harta benda. Jika dibacanya sebanyak 200 kali, dihapuskan dosanya 100 tahun. Jika dibacanya 1000 kali, niscaya sebelum mati telah dilihat atau diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tatkala saya dalam perjalanan Isra Miraj ke langit, saya melihat Ar-Rasy ditegakkan atas 360.000 sudut. Jarak dari sudut ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang setiap padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad. Selesai membaca, mereka menyatakan, Ya Allah, kami hibahkan pahala bacaan kami ini kepada setiap orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik dia laki-laki maupun wanita. Para sahabat pun kagum tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran. Beliau melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad tertulis di sayapnya Jibril, Allahus Samad tertulis di sayapnya Mikail, Lam Yalid Walam Yulad tertulis di sayapnya Israel, Walam Yakullahu Kufuwan Ahad tertulis di sayapnya Israfil. Maka barang siapa di antara umatku yang membaca Qul Huwallahu Ahad, niscaya dikaruniai Allah ia pahala orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian beliau bertanya lagi, herankah kamu mendengarnya? Mereka menjawab, ya benar, kami heran. Lantas beliau bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad tertulis di keningnya Abu Bakar Siddiq, Allahus Samad tertulis di keningnya Umar Al-Faruq, Lam Yalid Walam Yulad tertulis di kenang Utsman bin Affan, dan Walam Yakullahu Kufuwan Ahad tertulis di kenangnya Ali bin Abi Thalib. Maka barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, niscaya dikaruniai Allah ia pahala Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Menurut hadis Al-Baihaqi dari Umamah Al-Bahili bahwa Jibril telah mendatangi Nabi SAW bersama dengan 70.000 malaikat di Tabuk. Jibril berkata, ya Rasulullah, saksikan jenazah Muawiyah dari Tabuk bersama Jibril dan sejumlah malaikat lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Jibril, apa sebabnya Muawiyah beroleh martabat seperti itu? Jibril menjawab, dia memperoleh kehormatan itu akibat membaca Qul Huwallahu Ahad setiap hari, sedang berdiri, sedang duduk, ruku, dan berjalan. Demikianlah beberapa kelebihan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Maka silahkanlah untuk mengamalkannya. Dengan ketentuan setiap membacanya harus dibaca bismillah. Karena pernah terjadi seorang laki-laki di Mekah bermimpi melihat ratusan ekor burung merpati terbang di atas angkasa kota Mekah, tetapi tak seekor pun berkepala. Keesokan harinya ditanyakanlah kepada seorang ahli takbir mimpi. Syekh ahli takbir mimpi itu menyatakan, barangkali Anda rajin membaca Qul Huwallahu Ahad tetapi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19,
persis sebanyak malaikat zamaniyah penunggu neraka. Maka barang siapa yang rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap memulai pekerjaan yang dibenarkan agama, niscaya ia terhindar dari ancaman malaikat zamaniyah.